ketemu sama wartawan dari TVRI. Pak siapa ini Pak? Dari SCTV, Mbak Ria. Saya Mbak Wida. Mbak Wida, ini Mbak sekalian Mbak acara apa ini Mbak? Baik Ibu. Mbak Lili ya dari mana? Dari IKN. Halo sahabat Dian Rana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sama saya Dian Rana dan hari ini tanggal 25 Juni tahun 2023. Saya akan ajak teman-teman semua untuk menyaksikan kegiatan di titik nol Ibu Kota Nusantara. Karena hari ini ramai banget yang hadir di lokasi ini. Informasinya ada kegiatan sosialisasi ya teman-teman dari Otorita IKN, yaitu sosialisasi dan pendampingan pengembangan program IKM UKM di IKN. Jadi hari ini ya dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore ini ada kegiatan padat di lokasi titik nol ini. Dan kebetulan hari ini cuacanya luar biasa keren kan, tuh ndak panas dan ndak hujan. Ini saya terbangkan drone di pagi hari jam 7 lewat 30 menit. Saya akan mengajak teman-teman sekitar 30 menit ke depan untuk sama-sama kita menyaksikan kegiatan-kegiatan yang ada di titik nol ini. Oh ya, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan jangan ragu ya untuk subscribe. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama Dian Rana, simak terus sampai selesai. Teman-teman ya, di lokasi titik nol ini ramai banget untuk pagi hari ini. Ini acara sosialisasi dan pendampingan pengembangan program IKM UKM di IKN. Ini diadakan dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Ketemu sama Mbak siapa Mbak? Saya Mbak Wida. Mbak Wida, ini Mbak sekalian Mbak acara apa ini Mbak? Acara sosialisasi dan pendampingan pengembangan program IKN dan UKM di IKN. Berapa peserta Mbak? Totalnya kalau UMKM-nya 280. Oke, makasih ya Mbak. Makasih dukungannya. Dan Pak Sukesi dari Argo Mulyo. Oh, Argo Mulyo. Ini ikutan acara ini nggak Pak? Betul, siap. Oke, siap. Semangat Pak. Selamat. Siap. Pak. Taran kalau tas negoro, tangan kalau tas sudah disuruh metol di sini. Enggak masuknya ke kursi dulu di situ. Produk Tanjung. Iya. Kalau mau tanya-tanya, Aku Buji. Kemarin gua ada 20.
Bora Pak RT. Ya, kan? Bu RT. Oh, ini Bu RT-nya. Yang mana Bu RT-nya? Ada di dalam. Oh. Asistennya. Jam berapa kesini tadi? Habis sholat subuh. Sofu. Wih, mantap. Semangat, Pak. Oke. Siapa yang ngomong sama Dian Rana sini? Kita ketemu nih, ya kan? Ketemu lagi di Jakarta, ketemu di sini ketemu ya kan? Ini acara apa nih? Ikutan kah? Acara ini program IKM UKM di IKN. Nah, ikutan kah? Ikutan. Oh, bawa berapa pasukan nih ke sini? Rombongan sekitar 81 orang Wih, rombongannya 81 nih dari Bu Sarinah, teman-teman. dari Kecamatan Sepaku. Banyak, ini dari 4 kecamatan ada semua loh. Oh, ada semua? Babulu, Waru, Penajam, Sepaku. Wih, mantap. Sekabupaten. Mantap. Sampai jam berapa ini nanti? Sampai sore, sampai jam 5. Wih, sampai jam sore. Bu Dena. Bu Dena ya. Dan sebelahnya Bu Siti Julaiha. Bu Siti Julaiha. Semangat, Bu. Bu Dena ini pelatih tari. Nah, ini pelatih tari di IKN, teman-teman. Nah, ini penari-penarinya. Ini anak-anaknya. Oh. Nanti tampil di sini berarti, Bu? Berapa lagu? Satu tarian aja. Satu tarian jam berapa? Oh, pembukaan ini. Wih, nanti pembukaan ada tarian ini, teman-teman. Kita mau foto situ Kak guys. Di lokasi ini juga kita ketemu sama wartawan dari SCTV, Mbak Ria. Semangat ya, Mbak. Semangat. Semangat. Juga ketemu sama wartawan dari TVRI. Pak siapa ini, Pak? Syahrudin. Pak Sahrudin. Tadi teman-teman saya mau deket itu takut-takut tadi. Memang di set begini saya, Mas. Ini datang dari Jakarta, Pak? Enggak, saya kebetulan kontributor untuk wilayah Kabupaten PPU dan kawasan IKN. Wih, Wilayah Session Kaltim. mantap. Semangat. Siap. Yang bawain acara ya kan, Mbak siapa, Mbak? Mbak Lili ya, dari mana? Dari IKN. Wih. Semangat ya. Sampai sore berarti ini. Sampai sore. Oke, semangat, Mbak. Mana itu? Dari Semoy 2 ini produk UMKM, dari Semoy 2 ini produk dari Bulia. Oh, Ibu Nani. Ada yang namanya Bu Nani. Produsennya. Produsennya. Batik harga mulia, Mas Diana. Oke, semangat ibu-ibu. Ibu, baik Ibu. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Isai Kabartaka. Keren. Saya ulangi, nggak keras di belakang. Isai Kabartaka. Terima kasih. Kelihatan yang berangkat subuh dari Babulu. Ada peserta dari Babulu jam 5 pagi udah berangkat tadi, Pak. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara beserta Ibu, Kepala Kantor Otorita Balikpapan yang kami hormati, Ketua BIK Bina Insan Gemilang Indonesia beserta rombongan yang kami hormati, Direktur Pelayanan Dasar yang kami hormati, serta rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, sehingga dapat bertemu di tempat ini dalam rangka pendampingan UKM kita, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Insya Allah kita semua yang ada di tempat ini akan mendapatkan syafaatnya di hari-hari kelak. Bapak Kepala Otorita yang kami hormati, izinkan kami melaporkan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah dalam rangka menyiapkan warga IKN, mitra IKN, untuk tidak menjadi penonton ketika kita sudah ramai nanti. Jumlah peserta yang mendaftar lebih dari 300, tapi kemampuan teman-teman untuk mendampingi sampai sore nanti hanya 250-an. Jadi kalau akan ada lagi, akan kami lakukan lagi di sesi berikutnya yang akan datang. Kegiatan hari ini di samping untuk pendampingan kepada UKM yang sudah ada, juga kita akan melakukan sertifikasi halal, dan kita juga punya cita-cita untuk menjadi halal center, membuka halal center di IKN. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga pada ibu-ibu semua yang sudah berkenan untuk hadir, untuk tidak meninggalkan momentum yang bagus ini. Dan dalam kesempatan ini Pak Kepala, kami juga izin untuk minta bantuan kepada coach-coach kita tadi untuk memilih 5 orang yang terbaik, yang produknya sustainable, yang berkelanjutan untuk kita ajak pameran di Jakarta, sehingga betul-betul kita ada produk. Dan saya berharap produk-produk ini kalau bisa terlambat tepuk tangannya, sekali lagi tepuk tangannya Ari. Kita berharap ketika ini nanti sudah selesai semua, kita ada sebuah tempat rest area. Ibu-ibu sekalian, nanti kita siapkan tempatnya dan kita undang penonton untuk datang supaya ramai. Mudah-mudahan produk ini nanti membawa inisial IKN. Jangan lupa IKN-nya dibawa di produk-produknya nanti. Mungkin itu. Sekali lagi Pak Kepala, juga ada yang dari Samarinda, ada yang dari Balikpapan. Dalam rangka Tri Cities kita juga ikutkan, dan mudah-mudahan bisa menjadi pengungkit perekonomian masyarakat di IKN dan juga di daerah-daerah mitra. Salah satu tujuan Bapak Ibu sekalian, salah satu tujuan IKN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Jadi kalau kemarin sudah sejahtera, insya Allah dengan IKN akan menjadi tambah sejahtera. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Kepala yang sudah berkenan hadir. Beliau siang ini harus balik lagi ke Jakarta demi ibu-ibu semua, dan ada beberapa beliau datang untuk membuka acara ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lupa pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Terbang rendah hinggap di IKN. Cukup sekian dan terima kasih. Kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Ibu semua, yang saya lihat di sini adalah wajah-wajah yang sangat optimis, yang akan jadi pengusaha dan juga wirausaha di Ibu Kota Nusantara. Amin. Gitu ya. Jadi Ibu Bapak nanti tahun depan bukan lagi pengusaha wirausaha di PPU, bukan lagi pengusaha wirausaha di Balikpapan atau Samarinda,
tapi di ibu kota, Bu. Jadi Ibu nanti akan menyandang ibu kota, ya. Saya sebelum lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengorganisir acara ini, Yayasan BIK dan semua coach, semua yang mendukung. Saya juga terima kasih kepada anak-anak tadi yang nari, ya, tariannya bagus, pokoknya keren gitu ya. Dan tahun depan mereka ini akan jadi penari-penari ibu kota, Ibu sekalian. Ya, bukan penari dari PPU lagi gitu ya. Saya juga lihat di sini ada alat-alat band nih. Ini sekarang boleh disebut artis PPU. Tahun depan artis ibu kota mereka. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentu saya senang sekali ada ibu, bapak sekalian yang pagi ini saya lihat keren-keren, penuh semangat dalam kita semua membangun UMKM, bapak sekalian. Usaha mikro, ya, kecil dan menengah. Meskipun kecil, tetapi perannya sangat besar. Ya, itu buat sekalian yang harus tahu semuanya, bahwa UMKM ini tidak hanya di Indonesia, tapi di belahan dunia manapun juga berperan sangat baik. Saya kasih beberapa angka ini. Ya. 99% dari usaha di Indonesia itu UMKM. Ini data dari International Labour Organizations dan juga dari ADB. Ya. Kita bandingkan misalnya dengan dunia itu 90% dari usaha di dunia ini juga UMKM. Asia Tenggara kira-kira 97%. Jadi kalau 99% cuma tersisa 1% tuh di luar UMKM ya. Jadi memang ini satu yang sangat penting, tidak hanya buat Nusantara tapi juga buat Indonesia. Penyerapan tenaga kerja, berapa sih tenaga kerja yang diserap oleh UMKM? Kalau di Indonesia angkanya sekitar 97%, Bapak sekalian. 97%. Cuma sisa 3% itu. Ya. Kita bandingkan di dunia 50% dan di Asia Tenggara 70%. Ya. Jadi ini bukti bahwa memang ibu bapak sekalian yang menjalankan aktivitas di bidang UMKM ini sangat penting bagi ekonomi, budaya, tenaga kerja, dan semua aspek kehidupan di Indonesia. Ya. Nah itu sebabnya kalau ibu bapak sekalian pada saat krisis kemarin ya, COVID ya, waduh pada susah semua gitu ya. Yang menjadi jaring pengaman itu justru UMKM. Ya, kalau mau jujur, jadi ibu bapak sekalian yang kemarin itu melakukan berbagai aktivitas agar ekonomi keluarga itu tetap berjalan, itu luar biasa. Ya. Dan banyak sekali prediksi bahwa tahun depan itu nggak tahun yang gampang katanya, gitu ya. Jadi semua ekonomi dunia, ekonomi global, ekonomi yang berpengaruh menyatakan bahwa hati-hati loh tahun depan ini ekonominya rada-rada nggak terlalu bagus. Nah, tapi saya yakin kalau UMKM-nya bagus, kita semua mampu dan bisa melalui dari semua krisis yang insya Allah tidak akan terjadi di Indonesia. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa UMKM ini tadi sudah disebutkan oleh Ibu dari Yayasan BIK. Ya. Bagi kami di Nusantara ini soko guru. Ya, buat teman-teman di pers mungkin bisa di-quote, saya menganggap ini soko guru atau tiang utama dari ekonomi Nusantara ke depan. Ya. Dan untuk itu maka acara-acara seperti hari ini di mana ibu bapak sekalian akan dapat pelatihan, akan diberikan jalur atau cara bagaimana supaya bisa tidak hanya di lingkungan Nusantara ataupun PPU ataupun Kalimantan Timur, tapi bahkan secara nasional, bahkan ekspor tadi. Luar biasa menurut saya, gitu ya. Insya Allah, Bu, ibu bapak sekalian, saya kepengen lihat pelaku-pelaku usaha yang ekspor, dan insya Allah saya akan berikan penghargaan juga nanti dari IKN Nusantara. Ya. Kita bantu semua. Jadi banyak sekali pelatihan, banyak sekali fasilitasi, dan kalau ibu bapak sekalian baca ada satu peraturan baru ya, peraturan pemerintah nomor 12 untuk UMKM itu pajak penghasilan finalnya 0% ibu bapak sekalian, 0. Ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu juga yang memotivasi ibu bapak sekalian untuk sesegera mungkin ya. Jangan tunggu yang lain-lain, sesegera mungkin. Kalau bisa sebelum tahun depan pada waktu IKN dideklarasikan sebagai ibu kota, kita sudah berlayar, ya, sudah menjadi satu pemain, tidak hanya kelas
kabupaten kota, tidak hanya kelas provinsi, tapi kelas nasional, dan insya Allah tadi ada yang ekspor internasional. Ya. Jadi itu ada insentif di sana. Kami juga ingin agar ibu sekalian nanti ada teknologi-teknologi digital. Nah, saya kira nanti coach juga nanti bisa membangun, karena UMKM ke depan bukan UMKM yang ecek-ecek. Saya kepingin di antara ibu bapak semua nanti ada UMKM-nya nanti yang benar-benar bisa menjadi kebanggaan kita semua. Amin, insya Allah ya. Jadi nanti di sini internetnya bagus. Kalau dikemas nanti dengan bantuan para coach ini, yang semula kita bikin kue biasa, jangan disebut kue lagi Bu, nanti cuma harganya 5.000. Bikin bakery gitu ya, itu harganya jadi 15.000 nanti gitu ya. Jangan bilang cuma kopi Bu, bilang aja coffee gitu ya, coffee shop gitu. Itu harganya bisa beberapa kali lipat. Branding, packaging, bagaimana kita nanti melakukan marketing, itu nanti yang akan salah satu saya kira akan diajarkan oleh ibu bapak para coach dari Yayasan BIX ya. Dan IKN ini sebagai ibu kota, insya Allah kita juga harus punya pemain-pemain kelas-kelas seperti itu dari ibu bapak sekalian. Karena itu saya senang sekali pada pagi hari ini bertemu dengan ibu bapak sekalian ya. Dan harapan saya kira saya ingin melihat tadi para pemain-pemain kelas dunia ya, ada di IKN Nusantara. Ada 3 pesan saya, ini untuk menutup. Kalau kelamaan nanti jadi lomba pidato, banyak sekali yang pidato. 1, saya ingin ada UMKM yang tangguh, dan juga IKN ini sebagai tempat persemaian. Ya, tempat persemaian itu Bapak Ibu nanti tumbuh, ya, dari mikro, jadi kecil, jadi menengah, insya Allah jadi pengusaha besar, amin ya. Itu. Jadi jadikanlah IKN ini sebagai inkubator atau tempat persemaian dari ibu bapak sekalian yang benar-benar serius, tangguh, dan ingin agar kita semua maju. 1 itu. Ya. Yang kedua, saya juga ingin agar IKN ini menjadi tempat rumah kita bersama. Nah ini dia, penting nih. Rumah itu kan harus nyaman ya ibu sekalian. Kalau datang ke rumah kan pengen semuanya enak gitu ya. Jadi saya juga refleksi ke dalam, ke kami, tentu dengan dibantu oleh berbagai macam stakeholders, salah satunya yang hari ini dari Yayasan BIX, tapi nanti banyak akan ada dari program-program lain yang juga akan kita semua coba ya untuk membantu ibu bapak sekalian sebagai wahana, sebagai fasilitasi supaya IKN ini menjadi rumah kita bersama. Ya. Dan yang terakhir, nah kalau rumah itu artinya rumahnya kan harus dicintai ya. Kita harus cinta kepada rumah-rumah kita, dan saya harapkan ibu bapak sekalian semua yang paling nggak yang ada di sini sama keluarganya itu akan mencintai IKN. Jadikanlah IKN ini sebagai kota yang tidak hanya nanti akan layak huni, yang modern, yang inklusif, yang tangguh, tapi juga dicintai. Ibu bapak sekalian tahu nggak simbolnya IKN? Belum ya? Simbolnya begini ibu sekalian. Apa ini? Nah, itu supaya 1, nggak terafiliasi ke partai politik, katanya begitu. Ini guyonan saja. Tapi ini adalah simbol bahwa kita ingin agar Nusantara dicintai oleh semua pihak. Ya. Jadi nanti kalau foto, selfie, tolong gini Bu ya. Nah, ini lambangnya IKN soalnya, simbolnya IKN. Baik, saya akan tutup dengan pantun karena tadi Pak Deputi sudah pakai pantun gitu ya. Insya Allah pantunnya ini juga oke gitu. Orang utan memakai pita, kicauan burung berirama. Nusantara adalah kita, mari kita bangun bersama. Terakhir, Bapak sekalian sehat semua. Bunga selasih harum baunya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Kopi itu apa? Oh, ini pupuk ya? Iya, itu organik kami. Bagus. Itu apa? Organik bebek Pak. Pupuk organiknya Pak. Oke. Dirasain ya. Ada yang mau difoto nggak?
Foto boleh. Wah, Ini enak banget. Sehat. Dan nanti pas malam ini mau coba juga siapin gelasnya. Apa? Ini jamu deh, healthy ini mencakup kawannya. Waduh. Healthy nih, pokoknya yang healthy. Jadi ada Dian Rana. Om. Pokoknya di sana. UKM ini tadi kan ada 3 pesan saya. Yang pertama adalah agar UKM Nusantara menjadi tempat persemaian UMKM yang tangguh ke depannya, karena ini akan jadi ibu kota negara. Jadi UMKM yang ada di sini harus tampil beda, harus bisa menjawab tantangan teknologi ke depan, dan harus bisa juga menembus pasar-pasar yang sebelum ini mungkin kita sudah bisa tembus. Untuk itu perlu persiapan. Nah, yang kedua, perlu persiapan ini adalah kapasitas. Jadi saya nggak mau nih warga saya di sini cuma jadi penonton. Saya mau ada lebih banyak lagi training-training seperti ini, gitu ya, sehingga mereka ngerti bagaimana cara packaging, cara membranding, pemasarannya gimana, kemudian juga cara digital teknologinya ya, seperti financial digital dan sebagainya. Itu harus juga dikuasai oleh para pelaku wirausaha dan juga usaha kecil dan menengah di sini. Dan yang terakhir, saya tadi minta semuanya mencintai UKM dan juga mencintai Nusantara. Pak, ini kan tadi kita ngomong ekspor. Ya. Dan kan di ikannya nggak di kue besar sama IKN. Ini berapa persen sih diserap UMKM ini? Bagi yang kue segala macam. Kita pengen sebanyak mungkin. Tapi kan juga kita harus lihat bagaimana mereka bisa memberikan misalnya faktor-faktor hygiene, faktor-faktor kesehatannya seperti apa gitu ya. Nah, ini sebabnya dengan training-training seperti ini, mereka nanti akan mempersiapkan diri. Kalau Anda tanya, berapa besar? Saya pengen sebanyak-banyaknya. Oke ya, saya harus ke